Was I really seeking good or just seeking attention? Selamat datang di Miss Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas berbagai shoutout paling mengejutkan serta pencapaian bersejarah yang layak disebut Oscar worthy dari malam terbesar di Hollywood. Your name was called out. It got the hugest response. Yes. The Snubs. Kita mulai dari yang paling menyakitkan. Tahun ini tampaknya Academy lebih mencari yang baru dibandingkan yang sudah teruji. Oh, it's difficult to be honest You with have the to tell people us who know everything or you we can't best, do our who love you no jobs. matter what. Maybe more difficult. Why are you even. saying that? We do. We love him. You love him. I work for him. Meski perbincangannya sangat besar, kategori movie star justru terpukul keras. Tidak ada satupun nominasi untuk nama-nama seperti George Clooney, Adam Sandler, Oscar Isaac, bahkan Denzel Washington. Nama lain yang juga tidak muncul di daftar nominasi tahun ini termasuk J.C. Plemons, Jeremy Allen White, Daniel Day-Lewis, dan Joaquin Phoenix. Rasanya seperti benar-benar terjadi pergantian generasi dengan bintang-bintang muda seperti Timothée Chalamet yang mendominasi percakapan. So maybe no Julia or George, but their absence did make way for 11 first-time nominees this year, including Tiana Taylor, Jacob Elordi, Michael B. Jordan, and Rose Byrne. Kita juga harus membahas satu kekecewaan spesifik yang gaungnya terasa ke seluruh dunia. Paul Mescal sempat dianggap sebagai kandidat terkuat berkat perannya sebagai William Shakespeare di Hamnet. Namun, dalam keputusan yang terasa seperti tragedi sesungguhnya, Mescal justru tersingkir sepenuhnya dari persaingan. Rekan mainnya Jessie Buckley berhasil masuk nominasi aktris terbaik dan sejujurnya itu sangat pantas. Tapi di tengah rasa senang untuk Jessie, absennya Paul membuat banyak orang ingin bertanya pada Academy. Itu Brute? I have no talent for waiting. The women in my family see things. What do you see? Masih soal snub yang menyakitkan. Mari kita bicarakan Wicked for Good. Who can say if I've been changed for the better? Setelah film pertamanya sukses besar dan melampaui ekspektasi dengan 10 nominasi, sequelnya justru benar-benar tidak mendapat apa-apa. Yep, 0 nominasi. No one believed in you more than I did. Academy sepenuhnya mengabaikan Ariana Grande, Cynthia Erivo, dan semua pihak yang terlibat. Padahal film ini kabarnya sempat masuk daftar pendek di beberapa kategori. Banyak yang mengira setidaknya Ari pasti lolos, tetapi harapan itu dipatahkan for good. I couldn't be happier, though it is, I admit, the tiniest bit unlike I anticipated. Dan apakah sama sekali tidak ada untuk kostumnya? Itu benar-benar scandalicious. Dari 10 nominasi menjadi 0 bukan sekedar snub, melainkan kejatuhan bebas. Kategori sutradara terbaik memang selalu ketat, tetapi tahun ini terasa di level yang berbeda. Contohnya, Frankenstein karya Guillermo del Toro meraih 9 nominasi. Namun Academy justru melewatkan sang sutradara visioner itu sendiri. This is unholy, an abomination, an obscenity. Dan dia bukan satu-satunya. Film Japar Panahi, It Was Just an Accident, sempat menjadi favorite global. Panahi memang mendapat nominasi skenario, tetapi ia disingkirkan dari kategori sutradara. Bicara soal itu, kategori internasional juga membuat banyak orang mengernyit. Pemenang Palme d'Or asal Prancis, It Was Just an Accident, tidak masuk Best Picture. Sementara itu, maestro Korea Selatan Park Chan-wook kembali tersisi karena No Other Choice gagal meraih satu pun nominasi, padahal film ini sukses besar di box office dan mendapat standing ovation hampir 10 menit di Venice Film Festival. 우리 남편에 비하면 영 인간 벼락 같은 거 안 만나. Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah kategori aktris terbaik. Tidak masuknya bintang pendatang baru Chase Infinity untuk One Battle After Another yang merupakan favorit kritikus musim ini membuat kategori aktris utama nyaris tanpa keberagaman di tahun ini. Menariknya, Infinity berada dalam perusahaan A-list. Meski mendapat nominasi Critics' Choice dan Golden Globe, Amanda Seyfried justru tidak masuk untuk penampilannya yang luar biasa di The Testament of Anne Lee. It's like a musical experience, It's a musical experience. There's nothing like this movie anywhere. You can't compare it to anything. Sejujurnya, betapa film ini begitu terabaikan terasa membingungkan.
ia kini ditemani di pinggir lapangan oleh legenda-legenda seperti Julia Roberts untuk After the Hunt, Jennifer Lawrence untuk Die My Love, dan Tessa Thompson untuk Hedda. Kategori pemeran pendukung juga tidak kalah brutal. Setelah menang besar tahun lalu, Emily Blunt gagal mencetak kemenangan beruntun lewat The Smashing Machine. Duo Marty Supreme yaitu Odessa Asian dan Gwyneth Paltrow juga dilewati begitu saja. Ini membuktikan bahwa di pagi hari pengumuman Oscar, sebesar apapun namanya, tidak ada yang benar-benar aman. He won't let me act. Yeah, no, that looked frustrating. What's the deal with that guy? Don't get me started. Yeah, you were running circles around him. Of course I am. Milestone and takeaways. Salah satu tren paling menarik tahun ini adalah deretan perempuan kuat yang berhasil meraih nominasi, sementara lawan main pria mereka yang sama-sama terkenal justru tertinggal. Pertama, Rose Byrne yang akhirnya resmi menjadi nominasi Oscar dan menjadi satu-satunya perwakilan akting untuk drama tentang keibuan If I Had Legs, I'd Kick You. But I'm asking you a thing, an actual thing, a problem to fix, that I need help with this. Am I supposed to just sit around and watch her fail and this is just gonna go on forever? What do I do? Lalu ada comeback dekade ini dari Kate Hudson yang meraih nominasi lewat kisah cinta musikal Song Sang Blue. Sementara lawan mainnya Hugh Jackman justru terlewatkan. Ini menjadi nominasi Oscar pertamanya dalam 25 tahun. Oh my God, you guys. Oh my God, I'm so happy. Dan apresiasi besar juga patut diberikan kepada Amy Madigan, bintang Weapons, yang meraih nominasi aktris pendukung. Sementara rekan-rekannya seperti Josh Brolin tidak masuk sama sekali. Madigan mencetak sejarah dengan kembali ke surat suara 40 tahun setelah nominasi pertamanya pada tahun 1986. People related to that. It's a very different kind of a movie, and people just got on board, especially with Anne Gladys. Masih soal film yang meninggalkan pemeran pria utamanya. Mari kita bahas F1. Film ini adalah kekuatan teknikal murni dan jarang sekali film olahraga bisa menembus kategori utama seperti ini. Yeah, she's got something. Yeah, you mean had something. But definitely snapping the high-speed corners. Unpredictable in the lows. Had trouble with the rears, turns 14, 16. And the final turn, maybe? No, that's on me. Namun F1 berhasil melaju ke nominasi Best Picture dengan mendominasi kategori suara dan visual. Kelanjutannya, film ini melakukannya tanpa satu pun nominasi akting. Bahkan dengan nama besar seperti Brad Pitt sebagai pemeran utama, Academy memutuskan bahwa bintang sesungguhnya adalah sinematografi yang memacu adrenalin dan pengerjaan teknikalnya. Now, where'd you think you're going? Don't worry about me. Go celebrate. Kita juga harus membahas film yang terus terngiang di kepala sejak perilisannya, yaitu sensasi animasi Netflix, K-pop Demon Hunters. It was truly an honor to share the stage with you. So hot and respectful. Oh no, the honor is ours. No, it was ours. No, it's ours. Fakta bahwa film ini bersaing dengan raksasa seperti Zootopia 2 menunjukkan bahwa Academy akhirnya siap merangkul gaya global K-pop yang penuh energi. Dan film ini tidak hanya masuk nominasi film animasi terbaik, tetapi juga mencetak sejarah di kategori musik. They're coming after the fans. We gotta stop this now. Lagu hitnya Golden yang dibawakan oleh grup fiktif Hunter X menjadi lagu K-pop pertama sepanjang sejarah yang dinominasikan sebagai lagu original terbaik. Ditulis oleh AJ dan Mark Sonnenblick, lagu ini menjadi fenomenal global dan jika menang, itu akan menjadi momen bersejarah bagi genre tersebut. Salah satu pencapaian paling emosional datang dari Delroy Lindo. And the phone rang and I picked it up and my son was on the other line and it's perfect that I got the news from him. Yeah. Well, how did he tell you? I can't say it on the air. Di usia 73 tahun, Lindo akhirnya meraih nominasi Oscar pertamanya lewat Sinners. Setelah puluhan tahun dikenal sebagai salah satu talenta paling dihormati dan sering terabaikan, nominasi ini dipandang sebagai pusat emosional musim penghargaan. It feels terrific. I mean, I'm still processing, if I'm really honest, but it's wonderful. And part of my response has to do with how positive everybody else's response has been. A lot of support. A lot of love. It feels really good. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.
Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Dan tentu saja, sorotan terbesar tahun 2026 jatuh pada Sinners karya Ryan Coogler. Film ini tidak sekedar masuk persaingan, tetapi memecah rekor sepanjang masa dengan 16 nominasi. That is like the big, oh my goodness, you know, it's original, it's fresh, and it's got a lot of momentum behind it. But 16 nominations is really remarkable. Termasuk aktor terbaik untuk Michael B. Jordan, aktris pendukung terbaik untuk Wunmi Mosaku, dan Best Picture. Ini menjadi film horor pertama dari jenisnya yang memimpin perolehan nominasi, sekaligus termasuk yang pertama masuk dalam kategori baru Best Casting. You know, one of the new awards for the first time in 25 years, we have a brand new category, Best Casting, and Sinners picked up a nomination there. Tak perlu diragukan lagi, nominasi Academy Awards ke-98 telah membuktikan bahwa satu-satunya hal yang bisa kamu harapkan dari Oscar adalah kejutan. This year's Best Picture race could be unpredictable, like Moonlight and La La Land in 2017. Menurut kamu, bagaimana prediksi untuk Oscar 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar.